Halo guys, balik lagi sama gue Isan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 15 Pro selama sebulan lebih pemakaian. Gue akan kasih tahu terkait kekurangan serta kelebihan dari iPhone 15 Pro ini kepada kalian. Dan menurut gue fix banget ini adalah iPhone yang worth it untuk dibeli. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Oke, iPhone 15 Pro ini literally langsung dibeli pada saat tanggal 22 September lalu bersama tim Belanja Bos. Gue berangkat ke Apple Store langsung dan langsung unboxing di tempat juga. Videonya juga udah gue bahas. Bahkan full review dari iPhone 15 Pro ini udah gue bahas juga di video sebelumnya. Nah, saat ini akan gue jelaskan lebih ke pengalaman atau selama pemakaian 1 bulan lebih. Kayaknya sih 1 bulan lebih lah ya, 22 September ke tanggal hari ini. Dan gue ngerasa jujur ada beberapa kelebihan dan kekurangannya yang akan gua kasih tahu ke teman-teman semua. Ya pastilah, namanya sebuah produk nggak mungkin bagus-bagus aja, pasti ada kekurangannya. Oke, gua akan mulai dari kekurangannya terlebih dahulu. Of course, kekurangannya adalah baterai si iPhone 15 Pro ini. Entah kenapa gue juga bingung sih sama Apple, kok bisa-bisanya gue cek di GSM Arena di sini, kapasitas mAh baterai iPhone 15 Pro tuh memang lebih kecil daripada iPhone 15 base modelnya. Dan sebenarnya kedua iPhone itu, antara iPhone 15 base model dengan 15 Pro ini, udah gue bahas juga di video sebelumnya. Gue sudah menyadari sih, tapi ternyata pada saat bener-bener gue push tenaganya si 15 Pro ini, baterainya agak-agak merepotkan buat seorang gua yang hobi banget dikit-dikit ambil video demi footage B-roll konten. Dan iPhone ini benar-benar terbukti untuk baterainya gua agak kurang suka. Meskipun begitu, itu sepertinya udah jadi resiko juga ya, karena gue juga bingung kenapa 15 base model itu lebih besar ketimbang 15 Pro. Ya kalau 15 Pro Max sudah pasti ya baterainya lebih besar karena ukurannya juga jauh lebih besar daripada si 15 Pro ini. Tapi rasanya pada saat kemarin sekitar 4 hari di Bali bersama tim Zack dan teman-teman kreator lainnya. Kalau lu belum nonton, lu bisa nonton di video sebelumnya terkait vlog Bali. Vlog itu dari awal sampai akhir hanya menggunakan 15 Pro ini. Gua ambil semua video menggunakan 15 Pro. Ya lumayan, baterainya kurang banget menurut gua. Meskipun tetap cukup untuk berkegiatan setiap harinya, tapi ternyata untuk kita ambil video yang dalam durasi yang panjang atau terus menerus cukup memakan baterai gitu. Itu untuk kekurangan yang pertama. Kekurangan yang keduanya apa bang? Kekurangan yang kedua, ternyata sometimes gua perlu lensa tele. Lensa yang ada pada di seri 15 Pro Max, yaitu yang 120mm. Karena 15 Pro ini cuma sampai 77 mm aja lensa telenya. Jadi ya ternyata setelah gua gunakan untuk pengambilan video B-roll, konten vlog atau konten apapun, pada saat gua menggunakan 15 Pro ini, ternyata gua sangat memerlukan lensa 120mm. Tapi itu sepertinya kekurangan bagi pribadi gue sendiri ya. Kalau secara pengguna lain mungkin bisa saja itu nggak terlalu signifikan gitu. Tapi kalau bagi gue ternyata gue perlu gitu. Kadang tuh gue ngambil video-video kayak B-roll atau ngevlog yang tiba-tiba ngezoom gitu ya kan, dari 1 kali, 2 kali, terus ketiga kali gitu. Gue biasanya ngambil footage begitu-begitu. Ternyata diperlukan cuy lensa 120mm yang ada di 15 Pro Max. Cuman ya sudahlah ya, karena gue udah terlanjur beli 15 Pro, rasanya memang kekurangan lensa itu bukan jadi persoalan yang polemik gitu. Oke, dari selama 1 bulan pemakaian ini, kekurangannya cuma 2 itu. Menurut gue, sejujurnya menurut gue cuma itu. Tapi balik lagi, kadang ke penggunaan masing-masing. Bisa aja kalau misalkan baterai buat temen-temen ada yang awet, bisa aja. Tapi kalau gue pribadi ternyata kurang. Kalau lagi ngambil konten vlog atau B-roll tuh ternyata perlu cukup baterai yang agak lebih lama sedikit aja. Tapi kekurangan tersebut bukan berarti membuat iPhone 15 Pro ini buruk ya, atau nggak layak dibeli gitu. Justru itu kekurangan tersebut berdasarkan kegiatan gua. Bisa aja dengan kegiatan kalian itu berbeda hasilnya gitu. Sekarang kita bahas kelebihan di iPhone 15 Pro ini. Selama 1 bulan gua gunakan, literally ngeproduksi video, produksi thumbnail YouTube, transfer data, record video ke 4K, ini sangat-sangat mengakomodir banget. Dan hal tersebut bisa terjadi karena chipset A17 Pro-nya. Bener banget, si 15 Pro ini sudah menggunakan A17 Pro, dan gue cukup puas dengan performa A17 Pro atau chipset A17 Pro. Kapanpun
dimanapun gue ambil video, rekam, ngevlog, dilibas abis gitu. Dan beberapa editing video di Reels gue dan di TikTok gue itu juga menggunakan A17 Pro atau iPhone 15 Pro ini. Gue cukup puas banget dengan chipset yang diberikan sama Apple ditanamkan di iPhone 15 Pro. Jadi itu adalah salah satu kelebihan pertamanya. Selanjutnya kelebihannya yaitu ukuran. Meskipun untuk beberapa teman-teman ada yang lebih suka lebih besar ukurannya, tapi jujur di sini gue cukup puas banget dengan ukuran 6,1 inch dan performance-nya A17 Pro. Jadi rasanya sangat cukup sekali nih. Ukurannya gue suka banget. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas banget digenggam. Kalau ngevlog pun lagi begini tuh pas banget ya. Tangan lo sama angle di sekitar gitu. Jadi lu nggak ribet-ribet atau megangnya nggak kegedean gitu. Jadi kalau lo ngevlog begini tuh rasanya enak-enak aja tuh, ya kan, nggak terlalu kegedean. Itu untuk kelebihan kedua, ukuran. Kelebihan ketiga yaitu performance dari kamera. Ini bener-bener buat gua puas. Gua ambil video terus gue bikin foto, menurut gua puas banget. Dan beberapa hasil fotonya di sini kalian bisa lihat itu pada saat lagi di Bali. Gue puas banget sama hasil kamera yang ada pada iPhone 15 Pro ini. Dan videonya juga bagus, ya sesuai apa yang gue pengenin gitu. Padahal gue nggak menggunakan ProRes, gue hanya menggunakan 4K resolution aja terus kali 1. Dan gue rasa itu sangat-sangat sudah memuaskan diri gue sih. Jadi keunggulan kamera di iPhone 15 Pro ini memang nggak main-main. Apple cukup baik banget menanamkan teknologi yang baru pada iPhone 15 Pro ini di bagian kameranya. Kelebihan selanjutnya mungkin bahan titaniumnya ya. Kenapa gue katakan bahan titanium? Karena sometimes ketika lu buka case dan lu pakai tanpa case kayak gini, ya memang sedikit worry sih kalau takut jatuh ya. Tapi tanpa case itu memang terlihat luxury banget dan nyaman aja digenggam ya gitu. Ini warnanya yang white titanium by the way. Jadi gue cukup puas juga dengan bahan yang digunakan sama Apple. Ketimbang seri 14 Pro tahun lalu itu menggunakan stainless, agak kurang aja gitu. Maksudnya nyeplak-nyeplak tangan pertama. Yang kedua stainless, jadi pasti akan sangat terasa sekali kalau dia lagi panas gitu ya. Jadi bahan titanium ini cukup bagus banget ditanamkan di iPhone 15 Pro. Selebihnya mungkin tergantung iOS-nya ya. Karena banyak juga beberapa teman-teman yang sempat mengalami isu ya terkait overheat lah, apapun itu, dan itu kayaknya tergantung iOS-nya. Kalau gua jujur sejak iOS 17.0.2 sampai hari ini 17.1 gua nggak mengalami kendala apapun, overheat, layarnya burn gitu dan panas suhunya. Jujur gua nggak ngalamin sampai detik ini. Gua tidak mengalami hal itu dan gue juga berharap buat teman-teman nggak ngalamin ya, karena memang itu cuma masalah iOS aja. But overall iPhone 15 Pro fix sangat worth it banget buat teman-teman beli. Tapi kalau memang budgetnya belum cukup, ya nggak apa-apa, sabar, jangan maksain. Mungkin bisa beli di iPhone 15 base model aja, atau sabar tabungin lagi budgetnya sampai cukup untuk membeli iPhone 15 Pro. Jadi jangan ada unsur terpaksa untuk membeli iPhone 15 Pro ini, karena ini bukan barang yang bisa dikategorikan harga yang cukup murah gitu, bukan. Justru kalau lu membeli ini, lu harus pastikan sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan lu gitu. Jadi ya selama 1 bulan ini ternyata 15 Pro ini sangat-sangat sesuai buat kebutuhan gue pribadi. Gue bisa katakan iPhone 15 Pro fix worth it untuk kalian beli, meskipun tergantung budget masing-masing. Yaudah, mungkin segitu aja kali ya dari gua. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.